Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah sekalian, para pecinta ilmu, para pemakmur rumah Allah, para penjawab seruan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang mudah-mudahan kita seluruhnya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan siang ini Allah berikan kepada kita ringan dan gampang untuk memenuhi panggilan Allah. Kita masuki satu wilayah yang penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan dari Allah, yakni masjid. Kita tunaikan tugas suci kita selaku umat Islam, salat zuhur secara berjamaah. Kemudian tidak kembali kita bergegas balik pulang menuju ruang kantor ataupun tempat lain. Namun kita duduk bersimpuh beriktikaf. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa nasihat, petuah dan ajaran dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan keberadaan kita selama pada ruangan ini insya Allah argo kebaikan Allah jalankan dan pahala terus Allah tingkatkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran agama Islam banyak sekali kita temukan perintah dan juga larangan. Sebagai seorang muslim dan mukmin yang sejati, maka setiap kita haruslah mendengarkan apa saja nasihat dari pemimpin dan pimpinan tertinggi kita dunia akhirat. Siapa dia? Junjungan alam, Tuan Paduka yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa nasihatnya begitu banyak, baik dalam ucap beliau atau langsung secara action, perilaku dan perbuatan beliau. Ada pula dengan keputusan-keputusan yang dibuatkan oleh beliau. Satu di antaranya adalah yang terdapat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam satu hadis dan sabda Rasul, Nabi menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi di hadapan para sahabat. Apa yang diucapkan oleh Rasul? Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyakhti'aka wa anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan para sahabat Rasul sampaikan petuahnya, wejangannya, dan ini tentunya adalah baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai umat dan pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nilai kerugian apabila kita turut manut ikut terhadap sunnah Rasul. Justru apa yang menjadi kemudaratan akan tertepiskan dengan kita menjalankan nasihat-nasihat dari Nabi. Yang pertama diurai oleh Rasul, poin yang awal adalah ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Hai para sahabatku, dengan interpretasi yang cukup bebas, Nabi sampaikan, dekati Allah, ibadahi Allah, tunaikan hak-hak Allah untuk kita sembah dalam keadaan kita sukacita. Kondisi kita mengibadahi Allah dalam keadaan lapang. Rumah nggak lagi ngontrak, Pak. SHM sudah atas nama kita.
beberapa dana, ongkos biaya untuk membesarkan anak, memberikan sandang pangan, pendidikan, papan, semuanya ada. Sudah kita siapkan. Cicilan 0. Tunggakan kosong. Wah, itu dalam keadaan lapang. Setiap kita mendambakan itu, Pak. Dekati Allah, ibadahi Allah saat engkau dalam keadaan lapang, kata Rasul. Apa hikmahnya? Ya'rifka fi syiddah. Sekali waktu nanti Allah tentukan berubahlah keadaan dan nasibmu. Yang awalnya lapang kemudian menjadi sempit. Yang awalnya menjadi suka akhirnya menjadi derita yang kau alami. Ya'rifka fi syiddah, maka mudah bagi Allah mencirikan Anda adalah orang-orang yang menyembah Allah di saat lapang. Sehingga masa sulitmu Allah akan ikut terlibat membantu dan mengeluarkan jalan keluarnya. Masya Allah. Rasul yang berjanji, Rasul yang berjanji. Kalau sudah ucapan Rasul artinya sumbernya adalah wahyu ilahi. Dan kalau sudah sumbernya adalah wahyu ilahi, berarti setiap janji Allah, setiap janji Rasul mustahil diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Pasti akan ditepati. Dalam nasihat yang pertama adalah banyak sekali kita temukan kekeliruan pada diri dan kehidupan kita. Kita tidak berbicara tentang orang lain. Banyaknya diri dan kehidupan kita, cara kita menyikapi tentang keadaan yang hadir di hadapan kita. Maka biasanya manusia dalam keadaan sukacita, lapang keadaannya, kebutuhan terpenuhi, Pak. Tapi saat kebutuhan semuanya terpenuhi, pendapatan kita bukan hanya sekedar cukup, tapi surplus, lebih daripada kata cukup. Maka biasanya manusia umumnya adalah lalai, lengah. Bahkan sampai pada taraf tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisinya lagi di atas. Begitu Allah rubah keadaannya, keadaan berbalik, jatuh, PT-nya pailit. Apa yang sedang dia upayakan, dia ikhtiarkan dalam bisnisnya, akhirnya gulung tikar. Apa yang kemudian ia lakukan? Langsung dia ingat Allah, kembali kepada Allah. Kalau tidak dengan keadaan yang sulit, kemudian manusia agaknya tertutup celah, peluang dan kesempatan untuk bangun malam di sepertiga bagian terakhirnya. Baru dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak jatuh sakit, istri meninggalkan, rumah dimakan si jago merah. Teman-teman kita mengucilkan kita. Masya Allah. Wah, ini ujian. Dalam keadaan sulit, baru kita jumpai Allah, baru kita mendekat kepada Allah, baru kita ingin mengenal kepada Allah. Tapi itu pun bagi Allah tetap menjadi value bagi seseorang. Ada nilai tambah, nilai plus, kata Allah. Paling tidak kita masih mengamalkan suratul Ikhlas ayat yang kedua. Allahus Somad. Allah tempat kembali bersandar. Ya sudah, muara kita satu-satunya bukan bahkan orang terdekat kita, tapi kalau sudah kita mencurhatkan apa yang kita alami, Allah di atas sejadah itu yang paling nikmat. Bangun tengah malam, orang sedang tidur mendengkur, di bawah selimutnya yang hangat, di atas kasurnya yang begitu empuk, bangun seseorang yang sedang diliputi keadaannya dengan permasalahan, problematika. La haula wala quwata illa billah. Tetap Allah senang cara manusia yang demikian. Tapi Allah lebih senang saat manusia dalam keadaan lapang dia dekati Allah, tetap mengharapkan dan menguraikan doanya kepada Allah. Saat kesulitan datang, dia tetap keadaannya seperti dia lapang. Saya kunci kesimpulannya, dekati Allah, ibadahi Allah dalam keadaan dan kondisi apapun. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat. Tentunya pemberlakuan ini nasihat bukan hanya pada diri dan kehidupan sahabat. Ini harus diperhatikan. Setiap nasihat Rasul disampaikan di hadapan sahabat, sahabat hanya menjadi khitabnya saja. Objek untuk disampaikan oleh Rasul nasihat-nasihat terbaiknya Nabi. Tapi artinya adalah pemberlakuannya bukan hanya bagi kehidupan sahabat, tapi untuk kita seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang memiliki iman kepada Allah, Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, bahkan Al-Quran yang kita katakan sebagai pedoman. Sejauh tauhid kita kepada Allah, maka setiap nasihat Rasul ambil, serap, adopsi, aplikasikan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk sahabat, tapi kebetulan orang-orang yang beruntung adalah ya sahabat, hidup membersamai Nabi, hidup menyaksikan turunnya ayat demi ayat kehadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, enaknya kehidupan para sahabat. Apapun problematika yang dihadapi oleh sahabat, muaranya satu Pak, tinggal bertanya kepada Nabi, nabinya masih ada. Baik, kita masuk nasihat yang kedua dari Rasul dalam hadis ini. Yang kedua kata Rasul, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah wahai sahabatku, sungguh apa yang luput darimu maka tidak akan pernah mengenaimu, melainkan pasti akan disasar oleh Allah kepada orang lain selain daripada kamu. Apa yang luput daripada kita, Allah tidak targetkan untuk kehidupan kita. Baik kita tinjau perspektifnya dari rezeki, dari maut, sampai pada soal perjodohan, takdir baik dan buruk. Ini 4 sudah ditetapkan oleh Allah saat Allah tiupkan ruh di setiap janin yang ada pada rahim seorang ibu. Keputusan itu disampaikan oleh Allah saat usia 4 bulan kita semuanya. Rizki, maut, jodoh, takdir baik dan takdir buruk. Ditegaskan lagi oleh Nabi di lain hadisnya, ketahuilah sesuatu yang luput lepas darimu memang tidak takdirkan oleh Allah untuk sampai pada diri dan kehidupanmu, melainkan yang Allah inginkan adalah orang lain selain daripada kamu. Apa aja Pak? Rizki demikian, musibah ini sekarang. Layar televisi kita, media sosial kita mengagetkan kita dengan banjir bandang yang menimpa saudara-saudara sebangsa kita setanah air yang ada di bagian Sumatera sana, Aceh, Tapanuli, Sumatera Utara, Medan. Nanti kita kirimkan Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan dan sabarkan, tabahkan iman mereka semuanya, dan segala sesuatu yang hilang Allah ganti dengan sebaik-baik pengganti. Insya Allah. Rizki demikian, musibah demikian, semuanya sudah tercatat. Jangan lagi ada di antara kita apabila melihat ada rizki seseorang pada diri dan tangan seseorang, kemudian kita klaim, wah itu rizki saya. Kenapa ada di tangan dia? Kenapa Allah bahkan sampai mengatakan salah alamat Allah mengirimkan itu rizki, bukan untuk dirinya, padahal untuk saya. Loh, itu namanya kita mendikte Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pengetahuan kita seolah-olah melebihi pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekarang lagi ramai Pak. Awalnya hanya daftar nama keluar untuk menerima BLT itu 1000. Sekarang ini sudah bagian yang keberapa saya nggak mengerti. Ada yang sudah cair katanya. Ini ada yang aneh sekaligus menarik untuk kita bahas. Ada beberapa manusia-manusia, orang-orang barangkali ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat kejahiliannya, Allah berikan keilmuan dan wawasan tentang paham dan keyakinannya terhadap takdir. Dia katakan, loh kenapa saya nggak mendapatkan? Bapak Anu lebih hebat dari saya, ekonominya lebih hebat, lebih tinggi. Dia kaya, kok dapat 900.000? Sementara saya yang tinggal di kos-kosan, tinggal di kontrak-kontrakan, hanya 5 kali 4 saja, anak banyak, istri 1. Saya nggak mendapatkan apapun bantuan. Loh kenapa bisa demikian? Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sesuatu yang memang sampai pada dirimu, memang itu yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau sesuatu itu tidak sampai pada dirimu, memang itulah yang dialamatkan oleh Allah, bukan Anda yang dituju oleh Allah. Iya Pak. Ini saya sendiri pernah mendapatkan satu pelajaran yang Masya Allah, menurut saya ini berharga, nilainya mahal sekali waktu. Ini cerita tentang saya pribadi pembicaraan. Sekali waktu saya menjalankan 3 kegiatan dalam satu malam. Kebetulan di malam weekend, biasanya memang agak sedikit padat acara. Maghrib ke Isya adalah ada kajian, kajiannya kajian rutin. Kajian rutin.
di salah satu masjid rumah ibadah musala di daerah Minangkabau, Saharjo belok kiri sedikit. Kegiatan yang kedua ba'da Isya ke pukul 21.00 jam 9 malam. Geser dari pasar Minangkabau ke daerah Menteng Wadas. Itu pengajian remaja. Remajawan, remajawati, pemuda-pemudi. Lepas dari kegiatan yang kedua, saya lanjutkan pada kegiatan yang ketiga. Ini acara bebas tablik akbar, undangannya untuk umum. Ketika itu momentumnya adalah maulid. Saya berangkat ke daerah baratnya Jakarta, daerah Kedoya. 3 kegiatan. Singkat cerita, setelah selesai kegiatan yang pertama, ta'lim, kemudian ini DKM dengan tanda mahabbah, rasa cintanya, rasa peduli dan perhatiannya. Ceritanya mau memberikan hadiah kepada saya. Ada teng-tengan, Pak. Ada teng-tengan yang diberikan kepada saya dengan kalimatnya yang kurang lebih. Saya masih ingat, Ustadz, ini silahkan nikmati sama-sama dengan orang rumah. Nah, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mata saya sambil ngelirik sedikit. Isi teng-tengannya nggak taunya martabak Kubang, Pak. Wah, mantap ya. Dekat Saharjo itu ada sebelah kiri sebelum Masjid Baitur Rahman ada itu. Akhirnya saya taruhlah, saya letakkan di mana? Karena saya gunakan roda 2 biar enak mobilenya. Saya taruh di mana? Di box motor saya. Kemudian bagian yang kedua, selesai taklim, anak-anak remaja juga nggak mau kalah. Iya, dengan ekonomi barangkali yang kurang, tapi ada hati untuk bisa menggembirakan gurunya. Kemudian dia kirimkan juga makanan dalam kantong kresek. Ustaz, sisa tadi kita nongkrong, selesai taklim, ada gorengan, beberapa kue kering, kue basah. Saya letakkanlah itu di mana? Di cantelan motor, di gantungan motor, Pak. Berangkat saya langsung ke Doya. Selesai tugas, dihidang. Disaji makanan, begitu nikmat. Menu makanan yang beraneka macam, beraneka ragam, minum-minuman yang berwarna-warni. Sampai akhirnya begitu saya ingin pamit pulang, makan gak terlalu banyak. Lalu kemudian saya ingin pamit pulang, Ustadz, ditegur saya oleh salah satu TKM-nya. Ustadz, kok makannya main-mainan? Yang bener makan yang serius sedikit. Wah, begitu tegurnya. Saya bilang, oh ini udah benar. Saya ambilnya pakai tangan, masukinnya ke dalam mulut, nanti insya Allah di kerongkongan sampai di pabrik perut diolah. Enggak, Ustadz, maksudnya yang banyakkan, dikit dong makannya. Atau mau dibungkus? Wah, kita bilang orang Betawi jangan ditantang, Pak. Apa mau dibungkus? Saya bilang nggak pakai basa-basi. Udah nggak usah. Saya bilang, oh boleh. Saya bilang boleh. Saya jawab boleh, silahkan. Dibawalah itu nasi kebuli, Pak. Salah satu nasi kebuli yang ada mereknya begitu ya. Barangkali untuk menjaga kode etik jurnalistik tidak saya sebut namanya. Diberikan 2 loyang itu. 2 bunderan itu. Diletakkan di goodie bag cukup besar, kemudian saya cantelin juga di gantungan motor itu. Akhirnya selesai semuanya, kegiatan rampung, saya pulang. Di perjalanan pulang mulailah saya berangan-angan, alhamdulillah ini ada beberapa rezeki untuk saya bisa kasih orang rumah. Pandangan saya, bayangan saya, lamunan panjang saya katakan selama di atas jok motor dalam perjalanan pulang prosesnya. Saya bilang, oh indah benar, belum terlalu malam, barangkali istri belum tidur, anak-anak juga belum tidur, weekend karena. Kemudian juga saya punya orang tua yang masih saya tanggung, masih ada dalam rumah bersama saya satu atap. Saya ingin sampaikan ada 2 loyang, saya udah pecah itu, Pak. Loyang pertama untuk kedua orang tua saya ada di lantai 2. Kemudian untuk saya security-nya karena saya tinggalnya ada di bawah. Tuan dan nyonya orang tua saya ada di atas. Sekarang saya jadi security orang tua saya. Baiknya begitu memang seorang anak. Dahulu kita menjadi anak masih kecil, siapa security kita? Ya orang tua kita. Bahkan seekor nyamuk saja orang tua kita nggak rela. Kalau kulit kita akhirnya kemudian digigit oleh nyamuk, dijaga kita tempo lalu oleh orang tua kita. Sekarang waktunya orang tua sudah lansia, anaklah yang harus menjadi security-nya.
Betul Pak? La haula wala quwata illa billah. Saya udah pecah nih. Satu buat atas, satu lagi untuk kita hidang, kita saji, nikmati bareng-bareng dengan keluarga kecil saya. Lagi enak ngelamun, Masya Allah. Kan di Jakarta sekarang lagi banyak banget galian Pak. Betul. Galian lagi kanan kiri, Masya Allah. Saya nggak lihat jalan. Kemudian ada lubang di hadapan saya. Sudah. Insiden terjadi. Begitu insiden terjadi, akhirnya apa yang ada dalam bayangan saya untuk saya berikan kepada orang rumah, ternyata itu menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pelajaran untuk saya. Ini 2 nasi kebuli, 2 loyang, 2 tingkat Pak. Lantai 1 ada, lantai 2 ada. Akhirnya Masya Allah lompat itu nasi kebuli. Bahasa orang Betawi bilang nasinya belauran, maur, tanpa tersisa. Tahu itu, saya baru tahu. Nggak taunya ternyata isinya, lauknya bukan nasi kebuli ayam, tapi nasi kebuli kambing Pak. Wah, la haula wala quwata illa billah. Lengkap dengan ada acarnya, lengkap ada sambelnya, ada pula kayak semacam keripik atau empingnya lah begitu, ada bawang gorengnya. Akhirnya jatuh Pak. Mau saya, keinginan pribadi hamba, jadi makhluknya Allah, kalau disuruh pilih mana yang harus belauran jatuh, nasi kebuli atau gorengan, kue kering, kue basah. Mau saya yang pertama, tapi karena memang urutannya adalah saya lebih awal taruh di gantungan motor itu gorengan, kue kering, kue basah, baru kemudian yang paling atas adalah nasi kebuli. Nasi kebulinya yang jatuh Pak. Begitu saya lihat semuanya enggak 1, enggak 2, enggak 1 aja, 2-2-nya habis semuanya. Saya melipir, kemudian saya melihat, ternyata langsung mengerubung makhluk Allah yang lainnya, yaitu bernama si Oyen, meong. Wah, kan ada 3-4, langsung saya melihat tuh 3-4, dia langsung makan. Saya melipir ke samping jalan sambil melihat itu, Masya Allah, langsung main di sini iman kita. Yakin kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dari awal perjalanan pulang saya sudah klaim itu adalah rizki saya, ada rizki orang tua saya, istri dan anak-anak saya. Ternyata di malam itu saya Muhammad Iqbal Haqqi Tamam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas petugas penyampai makanan dan rizki untuk makhluk Allah yang lainnya. Cuma sebagai petugas saja saya. Karena nggak sampai ke lambung saya itu makanan. Padahal bayang-bayangnya udah mantap banget ini. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Memahami takdir semudah itu secara teori, sesulit itu untuk dalam prakteknya. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian nasihat Rasul yang lainnya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah sahabat, sungguh pertolongan Allah, masa jaya yang akan diberikan oleh Allah kepada engkau ma'as sabri, setelah Anda melewati nilai kesabaranmu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mampu bahkan sukses menyebarluaskan ajaran agama Islam seantero negeri dunia ini, dipadati miliaran bahkan mungkin umat Islam yang saat ini masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat hanya keberhasilan dalam dakwah Rasul, tapi lihat bagaimana titik tolak dakwah itu dimulai. Khususnya saat Nabi masih berada di kota Mekah, mengalami penindasan dan intimidasi yang begitu dahsyat Nabi. Diboikot. Rasul dan para sahabat di kota Mekah tempo lalu, masa awal Islam dibawa oleh Nabi, nggak boleh berbelanja. Yang punya dagangan nggak bisa dibeli barang dagangannya oleh orang-orang kafir Mekah, dikucilkan kehidupannya, bahkan sampai dianiaya, dizalimi, paling atasnya dihilangkan nyawanya. Cerita Ammar bin Yasir, satu keluarga dibantai habis setelah masuk ke dalam ajaran agama Islam. Itu perjuangan Nabi, itu kesabarannya para sahabat setia.
membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah al-Islam ini, sehingga saat berpindah 13 tahun lamanya di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah ba'dal hijrah, baru terkumpullah kekuatan umat Islam. Sayap dakwah Nabi dengan al-Islamnya mulai meluas. Disinilah keberhasilan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Ternyata prasyarat untuk kita mendapatkan bala bantuan dan pertolongan dari Allah, an-najah, kesuksesan, adalah sabar. Eskalatornya, elevatornya, akses menuju atas keberhasilannya adalah sabar. Bahkan kata sabar dalam satu ayat di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri wassalah, didahulukan sabar, kemudian baru cara yang kedua adalah perbanyak sholat. Sholatnya sholat hajat terhadap problematika yang kita hadapi. Selanjutnya, wa anna ma'al usri yusra. Nasihat yang keempat adalah sungguh membersamai kesulitan Allah pula hadirkan kemudahan. Ya Pak, mengartikannya bukan dengan ba'dah, bukan. Biasa orang mengartikannya, menerjemahkannya secara harfiah. Setelah kesulitan baru kemudian muncul kemudahan. Saya kira ini nggak tepat. Sebab yang digunakan oleh Allah adalah makna. Ma'a, bukan ba'da. Ma'a ini adalah bersamaan. Kalau ba'da, betul setelah, atau aqibah, betul setelah. Artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kesulitan bersamaan. Bahasa kita, barengan dengan Allah hadirkan kemudahan. Memang ada beda, jelas beda. Dari susunan kalimatnya sudah berbeda, artinya membuahkan hasil makna dan pemahaman yang juga berbeda. Kalau Allah berikan kesulitan lebih dulu, kemudian selesai masa sulit, baru kemudian muncul yang namanya kemudahan. Sebagian ulama mengatakan, ini akan diragukan oleh sebagian manusia tentang kuasa Allah yang dalam bentuk sifatnya Rahman dan Rahim. Allah terlalu tega. Allah tentunya nggak sesayang dan nggak sekasih itu kepada hambanya. Kenapa? Karena dilarutkan seorang hamba hatinya pada kesulitan lebih awal, kemudian baru diberikan kemudahannya. Tidak. Bahkan Rahman Rahimnya Allah terasa sangat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Allah hadirkan kesulitan, Allah juga turunkan kemudahan. Ibaratnya Pak, kalau saya ini analogikan, dulu itu kita punya kaset pita ya, kaset gulung ya. Itu kan ada side A, side B. Jadi kalau ada orang yang mau beli kaset pita, Bang beli kaset pita. Oh iya, kaset pita. Yang side A atau yang side B aja? Loh kok pakai begitu ya? Satu lah, side A, side B adanya. Itu paket Bang. Betul Pak. Jadi Allah titipkan satu kesulitan, kemudian bersamaan itu Allah berikan kemudahan. Salahnya kita dalam menanggapi satu kesulitan yang ada pada diri kita atau di kehidupan kita, terlalu fokus kita terhadap kesulitannya. Kita tidak melihat ada sisi di balik kesulitan, ternyata ada kemudahannya. Di side yang satunya lagi adalah ada kemudahannya. Dan lebih dahsyat lagi, digunakan oleh Allah kata al-usr dengan alif lam ma'rifah. Sementara kata yusra tidak menggunakan alif lam ma'rifah, melainkan nakirah. Kata orang pondok begitu. Artinya adalah alif lam ini menunjukkan bahwa kalau artinya al-usr itu adalah kesulitan yang satu, dibarengi oleh Allah, Allah munculkan kemudahan yang banyak. Satu kesulitan versus banyaknya kemudahan. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Makanya memaknai sesuatu yang disebut dengan firman Allah tidak boleh terlalu sederhana. Harus meluas dan juga total. Ini yang menjadi nasihat untuk kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nasihat ini juga untuk menuntun kita menjadi insan kamil, menuju manusia yang paripurna, bukan menurut tetangga kita, tetapi menurut kacamata dan versi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terlanda musibah. Musibah dalam bentuk bencana alam. Namun sebagian lagi pemerhati aktivis lingkungan kita, ini bukan musibah bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, Aceh, Tapanuli dan juga Sumatera Utara.
Melainkan ini bukan musibah atau bencana alam, tapi bencana kebijakan katanya. Ya, entahlah. Yang jelas memang Allah berikan musibah. Salah satunya yang paling awal unsurnya adalah karena ulah dan tangan kita manusia itu sendiri. Sehingga menghasilkan bala bencana yang Allah turunkan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Dan sesuatu yang hilang Allah berikan sebaik-baik pengganti. Dan kita bacakan suratul Fatihah. Untuk almarhum, al-maghfurlah, dahulu menjadi pimpinan kita di kantor ini, yaitu almarhum Bapak Haji Juli Zulkarnain bin Haji Muhammad Nawawi Jufri, yang hari Kamis pekan yang lewat menghembuskan nafas terakhir, kemudian langsung dikebumikan di hari yang sama. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Allah berikan tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Allah terima iman Islamnya. Allah jadikan setiap apa yang menjadi kebijakannya tempo lalu di dalam kantor ini menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Kebaikan-kebaikan yang menjadi sedekah jariyah untuk daripada almarhum. Dan kita doakan keluarganya mudah-mudahan mampu melanjutkan dan meneruskan nilai kebaikan yang pernah dicontohkan oleh almarhum. Dan kita berdoa mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'irin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa ma qara'nahu wa ma fahimnahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.